Halo, di channel. Lu kenapa? Iya makanya. Lu kenapa? Nggak mau. Oke, gue ulang ya. Oke, sekarang semua coba. Halo semuanya, balik lagi di channel horor kesayangan kalian bareng gua Kevin di channel Dahulu Kala. Oke, metal. Oke, di video kali ini agak sedikit berbeda nih. Biasanya kita keluar, nge-explore kemana gitu kan. Kita bahas misteri apa gitu kan. Cuma nggak ada yang tahu sih di sini kalau kita duduk bareng juga mungkin ada setannya gitu ya. Ini kayak ini nih sebelah nih, lihat nih tuyul satu ini nih. Wah. Abis duit lu gue serap nih sekarang, Pin. Cek dompet Cuy, ada. hilang cuy. Ya udah. Balikin lah. Balik ya. Ya mungkin kalian udah pernah lihat dia di video di waktu ekspor di kampung Vietnam, sama yang baru-baru ini di gedung pajak. Please welcome Odilo Christoforis. Saya masih merasakan adanya aura-aura orang belum bayar pajak. Tapi guys, hari ini yang bikin beda adalah channel YouTube Bos Kevin bakal gue bajak. Jadi hari ini gue akan mengupas, gue akan mencari tahu tentang suatu alat yang biasa dia pakai untuk syuting, yang baru-baru ini agak viral karena katanya alat ini bisa berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal. Betul. Seperti yang kalian sering lihat di video-video explore dahulu kala, pastinya Bos Kevin ini kan make beberapa alat untuk mendeteksi keberadaan makhluk-makhluk yang kita percaya bukan manusia. Alatnya itu, mungkin kalian juga udah pada tahu nih. Alatnya adalah Spirit Box. Ini dia. Alatnya juga udah horor sekali. Tiba-tiba bisa muncul di tangan saya. Nah, Pin, ini kan alat kemarin viral nih. Sempet viral, ya kan? Dan lu udah pakai ini berapa? 1 tahun ya? Lebih setahun. Setahun. Nah, kira-kira tanggapan lu atau pandangan lu dari viralnya alat ini kemarin seperti apa sih? Oke, jadi gini, gue mau ngeluarin sedikit pendapat gue nih ya tentang yang viral kemarin ini, sama sepengalaman gue pakai alat ini waktu gue melakukan investigasi horor gitu. Jadi yang berhubungan sama yang kemarin ini, konten-konten horor di media sosial ini jadi agak tercemar namanya karena disalahgunakan gitu menurut gua nih. Nah, dari yang viral kemarin itu jadinya timbul nih pertanyaan. Banyak nih yang nanya. Benar. Sebenarnya alat ini tuh bisa nggak sih nangkap suara orang yang udah nggak ada? Betul. Nah, Pin, tadi kan lu bilang alat ini jadi viral karena bener nggak sih bisa ngomong atau menangkap suara makhluk lain selain kita. Nah, pertanyaan gue sih sebenarnya simple, Pin. Lu udah pakai alat ini setahun. Kenapa lu nggak viral-viral ya? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Apa lu salah makhluk? Apa gimana gitu kan? Kenapa orang baru make mungkin atau gimana tiba-tiba viral nih yang udah setahun nggak viral-viral gitu? Ya mungkin ya belum banyak orang yang tahu aja gitu. Iya. Gitu loh. Oke, Ya, sekarang kan intinya kita juga mengedukasi gitu, jangan cuma cari sensasi lah. Betul, gitu. betul. Apalagi sensasinya merugikan Merugikan pihak lain, pihak itu lain. paling jangan lah. Oke, kalau gitu langsung aja nih Pin, kita bahas alat ini. Gue pengen tahu nih sejarah alat ini awalnya gimana? Oke, jadi awalnya Spirit Box itu yang bikin namanya Frank Samson. Jadi si Frank ini dulu sama aja kayak paranormal investigator, orang yang tertarik dengan dunia paranormal. Tapi si Frank ini dia punya kemampuan kayak indera keenam atau apa gitu nggak punya? Dia sama sekali. Dia kayak kita aja Ya, nggak punya penasaran kemampuan gitu. apa-apa gitu. Jadi dia penasaran sama dunia paranormal kayak gimana. Itu kan waktu itu tahun 2002 dia menciptakan alat ini yang dia namakan sebagai Frank's Box. Frank's Box. Kotaknya si Kotaknya Frank gitu. Nah, apa tujuan dia buat alat ini? Jadi awalnya dia pengen tahu nih, bisa nggak sih kita komunikasi dua arah secara langsung dengan hantu. Oke. Si Frank punya pemikiran seperti itu. Oke.
karena belum ada alat semacam itu pada saat itu tahun 2002 tuh ya. Jadi dia ciptakanlah alat ini, Frank's Box awalnya. Jadi si Frank ini bikin perangkat itu untuk menangkap gelombang AM. Jadi waktu itu gelombang radio AM ya. Jadi yang keluar itu suaranya white noise ya, kayak gitulah. Ya, cuman alatnya itu dibikin bisa nge-sweep, memindai maju ke depan atau mundur ke belakang, nge-sweep maju ke depan atau mundur ke belakang. Jadi kayak kita kalau ibaratnya radio kita ganti-ganti channel tapi gitu secara lah ya. cepat. Nah itu waktunya itu di bawah 1 detik, jadi sepersekian detik. Nah mulai tuh si Frank bikin komunitas gue santing kemana-mana ke tempat-tempat horor di Amerika Serikat ya itu, dan akhirnya pada tahun 2008 naiklah alat pertama namanya Spirit Box. Jadi alatnya namanya berubah tuh, tadinya kan Frank Box jadi Spirit Box 2008. Bukan ganti nama, jadi sebenarnya ada yang mengupgrade, terinspirasi dari Frank's Box itu, dan dia mengupgrade-nya jadi Spirit Box. Pada tahun 2008 ada serial TV namanya Ghost Adventure. Itu di luar tim negeri itu ya? Di luar negeri, di Amerika. Jadi mereka ada tim bertiga, dulu masih bertiga ya. Mereka bertiga explore tempat angker di Amerika Serikat. Muncul tuh seri pertamanya kalau nggak salah SB6 atau SB7 Spirit Box depan yang ini. Jadi pada saat itu alatnya bisa memindai hanya dalam satu channel radio, yaitu AM, channel AM. Dan yang tadi gue bilang nge-sweep suara white noise itu. Can you come and speak through this device? How many of you are here with us? How many of you are here with us? Berarti setan ada juga di Amerika ya Pak ya? Oh banyak. Kalau kita nggak ngerti bahasanya, kalau kita ekspor ke sana bisa nggak bahasa tuh? Indonesia aja. Bisa ngerti dia ya? Paling di sliding. Di sliding. Subasa juga slidingnya 2 hari udah selesai, jarak lapangannya jauh. 1 episode. Nah dari situlah tuh mulai jadi serial TV Ghost Hunter itu terkenal banget ya dulu itu. Jadi turun naik. Akhirnya Spirit Box ini jadi banyak yang menarik perhatian orang-orang. Banyak dikenal lah. Jadi gitu. Orang mulai familiar di sana. Orang-orang yang suka ghost hunting di sana pun akhirnya banyak yang pakai alat itu. Dan akhirnya berkembang sampai yang gue tahu, koreksi kalau salah ya, seri yang terakhir itu ya yang ini, series Spirit Box SB11 seri 11. Berarti ini paling baru nih? Yang gue tahu ya. Sombong Anda. Tapi sebenarnya ada sih yang mungkin ada yang lebih baru lagi yang kalau nggak salah gue pernah lihat, jadi yang suara white noise-nya itu dibuang, jadi hanya ada suara bulatnya aja tuh. Suara manusianya aja yang muncul gitu. Jadi suara white noise-nya dihilang. Kalian kalau nonton video kita kan juga pasti berisik kan, gitu. Jadi kayak aduh ini apa ini suara gitu kan. Jadi intinya si Frank ini nyiptain alat ini dengan gelombang tadi udah lu jelasin panjang lebar dan gue juga udah lupa. Nah, untuk menangkap suara intinya. Menangkap suara. Untuk intinya menangkap suara, dan suaranya itu akan keluar dari alat ini. Oke, berarti ini satu arah aja ya? Satu arah, jadi maksudnya secara langsung. Bukan rekaman. Bukan rekaman. Dan nggak bisa direkam juga ini kan? Iya, si Frank itu berhasil nyiptain itu. Iya, jadi kita bisa dengar suara tapi kita nggak bisa ngomong ke sini alatnya ya. Oke. Itu ininya ya, sejarah awalnya. Nah, sekarang masuk ke teorinya si Frank itu. Jadi suara yang masuk di alat ini menurut teorinya dia dan semua paranormal investigator di sana yang ahli di bidangnya, alat ini bisa menangkap suara hantu melalui gelombang radio. Ya. Itu teori ya. Berarti bagus kita ciptain yang bisa menangkap gelombang televisi aja Pak. Jadi selain suara keluar juga kabarnya ya, keluar dari TV ya. Oke Pin, nah sekarang gue mau nanya nih, namanya juga ini kan alat nih. Suara yang keluar namanya gelombang radio, itu kan banyak di sekeliling kita. Bisa aja nangkep saluran radio gitu. Iya, bisa aja nangkep saluran radio, bisa aja orang nge-break di HT. Nah, seberapa akurat sih alat ini menangkap suara hantu itu? Oke, kalau orang skeptiknya, orang yang nggak percaya, paling bilang paling cuma nangkep saluran radio aja gitu kan. Cuma kebetulan tuh suaranya lewat. Nah, dari situ kemungkinan besar itu terjadi gitu.
Nah, tapi banyak paranormal investigator punya teorinya sendiri. Tapi kalau setiap kita investigasi horor, kita punya 3 faktor yang dapat mengeliminasi itu bahwa itu suara radio. Oke, jadi yang pertama itu adalah suaranya ngejawab pertanyaan kita. Contoh. Kasih contoh. Misalnya, namanya siapa? Terus dia ngejawab tuh. Dia ngejawab, "Oh, nama saya Kevin." Pasti aneh dong. Aneh dong. Ngejawab apa yang ditanya. Udah berapa lama di sini? 50 tahun. Berapa tahun? Atau 1 tahun, 50. Gua Nyebutin angka gitu. angka ya. Itu secara nggak langsung menjawab pertanyaan gua. Kalau orang luar bilangnya itu intelligent respon yang menjawab pertanyaan kita. Jadi dia notice ada kita gitu. Tapi itu juga tetap masih bisa kebetulan. Oleh sebab itu ada faktor kedua. Betul sekali. Oke. Faktor kedua, dalam waktu yang singkat dari suara 1 ke suara 2 itu nadanya sama. Misalnya suara cewek, tiba-tiba pas nanya pertanyaan yang kedua jawab lagi suara itu. Suaranya sama. Nadanya sama. Walaupun mungkin kita nggak dengar dia jawab apa, tapi nadanya kedengaran sama. Seperti kita sama kayak ngomong sama orang gitu istilahnya. Oke. Belum cukup itu? Belum cukup. Masih bisa kebetulan juga. Iya, siapa kan? tahu orang nge-break ngulang-ngulang. Di copy gitu kan bisa aja. Perlu diingat ya, itu nge-sweep ratusan channel itu cepat sepersekian detik ya. Sepersekian detik. Jadi nggak mungkin bisa ngebentuk satu kata yang panjang atau satu kalimat. Masuklah ke faktor yang ketiga, yaitu suaranya ngebentuk satu kata atau 2 suku kata atau lebih, atau membentuk satu kalimat yang panjang. Oke, berarti dari ketiga faktor itu sebenarnya dia karena cepet banget nih, ibaratnya kayak lu pegang HT tapi ngomongnya dipencet-pencet gitu ya, kayak kadang-kadang kan masih kayak gitu kan, yang udah pernah dengar tuh, pasti kadang-kadang kayak gitu. Nah, dari 3 faktor itu belum tentu juga itu suara hantu, belum tentu juga. Cuman dari metode kita yang pakai untuk mengeliminasi bahwa itu suara radio, selain kita bisa mendengar mungkin ada suara musik atau cuma sekedar iya, tidak, itu contoh yang sangat lemah ya. Kalau jawab dengan yes or no question itu kalau di Speedbox sangat lemah karena bisa aja itu tetap suara radio. Makanya kita nanyanya itu dengan jawaban yang panjang. Yang panjang dan clear dan benar-benar itu membuktikan kalau itu adalah suara hantu. Gitulah cara kita metode menggunakan Spirit Box. Oke. Tapi sepengalaman gua syuting ya, asik ya. Sering aja ya. Udah berapa kali? 2. Gimana rasanya? Rasanya luar biasa. Tapi gimana? Luar biasa. Pengalaman lo pakai alat ini nih? Ya, emang sepengalaman gua pakai alat ini, gua ngerasain memang obrolannya itu nyambung. Kenapa gue bilang nyambung? Kan gue liat lagi videonya. Biasanya kan gue suka yang ditutup atau gimana gitu kan, ada masuk ke sesi itu. Nah, gue kan nggak tahu ditanya apa. Tiba saat gue ngeliat videonya, kok nyambung gitu loh pertanyaannya. Padahal di situ gue sama sekali nggak denger pertanyaannya. Sumpah nih, pakai sumpah gue. Demi langit dan bumi, asik. Tapi emang benar, ya terserah nih kalian yang menilai. Tapi memang gue nggak denger. Pada saat Kevin atau siapapun yang nanya, gue beneran nggak denger. Gue cuma ngomong apa yang gue denger di headset misalnya. Setelah itu jawabannya nyambung. Nah itu juga bikin gue jadi mikir gitu, percaya nggak percaya juga jadinya kan. Gue sebagai orang awam yang nggak punya kelebihan apapun dalam bidang ini mendapat fakta seperti itu. Dan juga yang gue tangkap dari sesi Spirit Box ini berpengaruh juga pertanyaan yang dikeluarkan. Gimana cara lu merangkai pertanyaan itu sehingga jawabannya tuh bisa ngalir. Jadi lu nanya nggak bisa lompat-lompat. Misalnya lu habis nanya siapa, terus tiba-tiba lu nanya yang lain yang jauh dari pertanyaan masalah nama atau apa, itu lu akan susah nemuin faktanya. Kalau gua ngeliat sih kayak gitu selama pengalaman. Jadi lu harus bikin pertanyaan yang ngalir gitu. Ya, jadi gua mau nambahin aja sama yang penjelasan lu tadi. Gua juga awalnya nggak tahu apa-apa tentang alat ini. Gua berdasarkan karena gua sering nonton, ya itu tadi saya ada seperti itu. Dan gue kepo sendiri, penasaran sendiri, apa bener ini alat bisa nangkap suara hantu kan? Ya awalnya kalau kalian nonton video pertama kita, ya gue ada yang jawab iya dan tidak aja, gue udah seneng banget gitu. Padahal itu kemungkinan besar bisa jadi suara radio. Jadi untuk menjawab pertanyaan gue tadi, seberapa akurat si alat ini, sudah dijabarkan 3 faktor. Kalau di persentase berapa persen?
Kalau dari gue ya, pengalaman ya udah setahun kita Setahun yang nggak viral itu. Iya, setahun yang nggak viral. Kalau banyak yang lihat sih pasti benar. Jadi ya itu, jadi kalau menurut gue sih berangkat dari tiga faktor ini, gue bisa yakin bahwa di video-video gue itu gue ada yang benar-benar ngomong sama hantu sih, benar-benar ada yang ngomong sama sosok yang ada di. Untuk tingkat akuratnya tadi berapa persen kalau di presentasein lo? Persentase untuk kalau wah ini gue ngomong sama hantu gitu, 100%. Karena menurut gue tuh ya itu kan nggak logik, nggak bisa kita jawab dengan logika gitu. Kok bisa gitu loh? Iya, karena alat ini nggak disetting, sekali lagi nggak ada ini rekaman. Loh, mesin ini loh yang ngomong tanpa rekaman secara langsung gitu. Dan banyak yang gunain juga, nggak hanya gue yang pakai. Seri sebelumnya pun sama, tapi ini bedanya yang ini pakai 2 channel aja gitu, karena seri yang lebih baru dari yang sebelumnya gitu. Karena ini ada FM, ada AM. Sebenarnya kita juga bisa beli channel yang lebih baru. Jadi mau investor yang mau bantu produksi kita, bolehlah kita open donasi ataupun open sponsorship, mau placement iklan apa bolehlah di kita. Oke Pin, penjelasan tadi mengenai pertanyaan akurasi. Nah, sekarang kalau kita udah tahu menurut Kevin ini akurasinya 100%, wah sempurna berarti ya. Pendapat pribadi aja. Pendapat pribadi Kevin ini 100%. Nah, sekarang gue pengen nanya, kenapa dari sekian banyak alat-alat yang dipakai untuk eksplor investigasi horor seperti ini, kenapa lo memilih untuk menggunakan dia untuk menjadi alat tempur lo? Paling realistisnya aja ya. Kalau orang berangkat dari orang nonton serial TV yang horor-horor seperti itu, ini dulu sangat membludak lah, sangat menarik perhatian banget, dan gue sangat kepo banget untuk nyobain sendiri gitu kan. Jadi untuk gue di mana nih membludaknya? Di ini ya, masih di luar negeri ya, di Amerika Serikat. Jadi maksudnya orang ghost hunter orang Amerika itu, ini alat ini tuh sangat digemari oleh ghost hunter sana. Jadi gue sendiri tertarik, dan pada 1 tahun yang lalu gue pengen nyoba sendiri, dan akhirnya gue memulai channel gue menggunakan alat ini di Indonesia. Sebenarnya udah ada yang pakai, channel-channel lain banyak ada yang pakai, cuman gue pikir belum ada yang setepat kita gitu, metodenya, caranya. Jadi, metode kita udah tepat nih. Kurang lebih benar lah gitu. Kita men-treat makhluk-makhluk yang ada di sana itu seharusnya seperti itu, bukan dengan cara paksaan apa segala macam. Kita kan baik-baik nanya, kita nggak ada niatan ganggu dan segala macamnya itu. Nah, kenapa pakai alat ini? Ya udah jelas, gue berangkat dari orang yang gue nggak bisa ngelihat, gue nggak bisa ngerasain, gue nggak bisa apapun deh dunia paranormal, nggak bisa gue. Dan tapi gue pengen tahu gitu kan. Dan ini alat yang paling terdekat, gue bisa ngobrol sama hantu. Oke, berarti kalau kita udah paling tepat, barangkat lagi pertanyaan yang nggak terjawab dari awal ya. Kenapa nggak viral-viral? Padahal sudah paling tepat. Ini inilah. Kalau gue bilang sih tinggal nunggu masalah waktu aja sih. Gitu. Ya nggak ada yang tahu ya. Pokoknya tujuan gue bikin YouTube channel ini. Tunggu masalah waktu untuk apa? Bubar. Ya pokoknya maksudnya gue bikin YouTube channel ini untuk lebih memperkenalkan lagi ghost hunting atau konten-konten horor yang menggunakan science gitu, yang bisa dijelaskan dengan nggak bisa dijelaskan dengan logika malah ya, nggak bisa dijelaskan dengan cara logika gitu kan. Jadi kenapa lo memilih alat ini adalah yang pertama udah viral di Amerika, yang kedua berarti karena Kevin ini dan saya juga kita nggak punya kelebihan apapun, tapi Kevin punya kelebihan sebenarnya. Ini lebih juga nih. Daging lebih. Iya. Gue mau nambahin dikit nih. Jadi maksudnya gue nggak mau bikin lu 100% percaya dengan alat ini atau apa yang kita lakuin di sana, enggak. Cuman apa yang kita lakukan di sana semuanya real, tanpa ada settingan segala macam. Semuanya real. Nah, berdasarkan pengalaman gue syuting sama Kevin, kita selalu explore dengan 2 metode menggunakan alat ini nih. Yang gue juga selalu coba di setiap episodenya. Ini tanpa headset dan menggunakan headset. Nah, mungkin teman-teman yang nonton bingung dan bertanya-tanya, terkejut dan terheran-heran juga mungkin. Kenapa
harus dibuka dan ditutup, atau harus kenapa salah headset dan tidak pakai headset. Dan juga teman-teman bertanya-tanya juga, itu headsetnya beneran nutup nggak sih, beneran apa namanya nggak ngedenger nggak sih, apa settingan kali ini, sebenarnya dia dengar apa soalnya. Nah, ini bakal dijelasin sama Kevin sekarang. Nah, ini kita sambil kita tahu aja nih ya cara kerja alat ini nih, yang seri yang ini cara pakainya gimana, Spirit Box yang ini. Jadi pertama kita panjangin dulu antenanya biar nangkap gelombang radionya. On off-nya ada di sini. Tinggal nyalain. Nyala. Okay. Nah, kalian bisa dengar kan suaranya. Di sini ada tombol volume, jadi tinggal gedein aja suaranya. Nah, di sini ada tulisan ada channel 1, ada channel 2, ya. Jadi ini menandakan ada 2 channel. Kalau yang seri sebelumnya cuma ada 1 channel, tapi kalau yang ini ada 2. Jadi bisa 1 AM, 1 FM. Gelombang radio AM itu dia warnanya merah, kalau FM dia warnanya biru. Nah, ini sekarang sudah mendeteksi 2 gelombang white noise, 1 AM, 1 FM. Gitu. Nah, di sini ada tulisan 1 ref, 1 FWD. Reverse, forward. Mundur belakang, maju ke depan. Kalau kalian klik lama yang reverse, dia akan nge-reverse mundur. Yang kalau kalian satu lagi mencet, nge-sweep maju, forward. Nah, kalian udah dengar kan tuh suaranya? Kenapa cepet banget itu? Karena, nah itu suara kenceng banget kan? Karena sepersekian detiknya dia nge-sweep itu dia 50 milisecond, 50 milidetik. Tapi kalian bisa atur. Biar kan ini kan nggak bisa dengar suara apa-apa dong kalau kayak gini. Kecepatan. Makanya bisa diatur kecepatannya. Di atasnya ada tulisan sweep rate. Jadi kecepatannya mau diatur bisa. Biasanya gua atur di 150 dua-duanya. Nah, ini yang biasa kalian dengar nih. Yang merinding ini di sini, nanti keluar suara di sini kan bingung juga. Nah, ini kalau kalian bisa dengar kan nggak ada suara apa-apa kan di sini. Ya mungkin di sini emang nggak ada apa-apa atau emang nggak nangkap suara radio. Tapi ya beberapa kali mungkin nanti kalian bisa dengar juga. Walaupun kita nggak nanya ya dengar suara-suara terlibatannya mungkin nangkap suara radio. Nah, itu kayak gitu barusan. Mungkin ada yang ngomong hai, halo, ya boleh coba dikit ya. Janganlah. Ustaz. Nah, itu maksudnya kayak tadi itu menangkap suara radio, ada nangkeplah saluran radio lah istilahnya. Ya kurang lebih caranya seperti itu. Yang gue bilang tadi kenapa bisa gue bilang 100% ngomong hantu ya itu tadi. Nada suara sama, nyebutin satu kalimat atau beberapa kata, atau ngejawab pertanyaan apa yang ditanyain. That's all. Gitu. Gue matiin ya berarti sekarang basic. Nah, tadi yang lo bilang masuk ke satu lagi metode yang satu lagi yang menggunakan yang ditutup matanya sama menggunakan headset. Itu dari luar juga namanya. Berarti lo terinspirasi lah. Ya. Jadi namanya itu Estes Method. Ya, kalau gue nyebutnya sih Blind Spirit Box itu aja. Jadi metode itu digunakan biar memusatkan satu orang aja nih yang dengar. Jadi dia fokus untuk dengar suara tadi itu di satu orang, dan yang satu orang lagi atau orang yang lainnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan, dan yang suara yang keluar dari alat ini dijawab oleh orang yang ditutup matanya menggunakan headset. Gitu. Suara yang keluar dari ini akan disebutkan oleh orang yang ditutup matanya tadi. Dia nggak akan dengar apa yang ditanyakan sama orang-orang yang lainnya. Jadi secara nggak langsung, kalau misalnya jawabannya nyambung atau menjawab pertanyaannya, jadi sebuah fakta. Aneh, gue nggak mau bilang itu benar, itu suara itu enggak. Kan kita nggak tahu suaranya sama apa enggak, yang bisa tahu orang yang dengar itu. Makanya gue biasanya nggak pernah nanya suaranya sama apa enggak di belakang. Ya nggak tahu, mau benar apa enggak kan kita nggak tahu. Cuman yang nggak bisa disanggah itu udah pasti ngejawab pertanyaannya itu. Kalau dia ngejawab pertanyaannya, menurut gue ya aneh. It's weird. Karena emang gue selama melakukan sesi itu, ya emang kalian bisa denger kan tadi suaranya bising banget. Gimana coba ditaruh di headset dengan volume yang full? Ya, gue pasti nyetel dengan volume yang full agar dia benar-benar nggak ngedengar sama sekali apa yang ditanyain. Dan di video-video yang udah keluar di channel kita, kalian juga bisa dengar pada saat ditanya suara headsetnya kan keluar tuh, cak. Sekenceng itu. Jadi nggak mungkin gue bisa denger apa yang Kevin tanya atau siapapun yang tanya ke gue. Gue cuma bener-bener pure ngomong apa yang gue denger dari alat ini, bukan apa yang pengen gue omong. Serem juga ya.
untuk sementara masih pakai headset yang biasa ya. Mungkin kedepannya kan udah ada noise cancellation headset, jadi maksudnya ya benar-benar nggak bisa dengar suara dari luar. Noise cancellation mungkin kedepannya kita pakai itu biar lebih meyakinkan lagi gitu. Sekali lagi investor, donatur ataupun yang Secara nggak langsung boleh bantu kita untuk perbaikan. Kalau kalian setuju dengan konten kita, tolong bantu kita. Tapi gue ada pertanyaan, Pin. Oke. Setiap sesi ini ya, terutama kalau udah pakai headset, itu nggak tahu kenapa kayak energi gue tuh habis, puyeng kepala gue, selalu begitu. Kenapa tuh teorinya? Banyak juga teorinya. Kalau misalnya orang di Indonesia ini ya, biasanya kalau yang habis kesurupan atau habis mediasi gitu kan juga habis kan, energinya terkuras juga kan. Ya hampir sama, cuman ini metodenya aja yang beda. Jadi biasanya kalau misalnya gue lagi investigasi horor, biasanya kan gue bilang pakai aja energi kita untuk ngomong di alat ini, untuk nyentuh alat ini atau apapun. Emang benar kekuras jadinya energi kita. Mereka akan teorinya ya menyerap energi kita untuk berusaha berinteraksi sama kita gitu. Iya. Kenapa kekuras? Jadi mereka bakal pakai energi kita, lama-kelamaan lemas. Nanti di ujungnya itu pasti antara kesurupan atau pingsan. Dua itu ujung-ujungnya pasti. Berarti dari sini gue ngambil kesimpulan bahwa lu jangan di sesi ini. Kenapa gitu? Nah kalau lu lemes, lu pingsan, siapa yang mau bawa? Lu Gue tinggal. Nggak mau angkat gua. Gue tinggal biar lo jadi penghuni situ. Nanti gue yang datang bawa alat ya, nama kamu siapa? Oke, jadi tadi gue udah banyak banget nanya sama Kevin ya, ada sekitar 4-5 pertanyaan mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang gue tanya ke Kevin tadi, jawaban-jawaban dari Kevin juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman di rumah atau dimanapun yang bertanya-tanya mengenai alat ini, mengenai investigasi horor kita. Dan nantinya kalau kalian nonton video kita lebih paham kita ngapain sih. Jadi harapan kita seperti itu. Jadi sekali lagi untuk para investor, donatur atau yang mau naruh iklan placement kita boleh. Ya intinya kita di sini ini nggak memaksa kalian untuk percaya dengan hal-hal yang kita cari. Itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Dan semoga kalian juga dapat lebih bijak ke depannya dalam menanggapi hal-hal yang di luar logika kita. Kalian sudah tahu kita hidup nggak sendiri, dan kejadian-kejadian mungkin yang sempat menyalahgunakan alat ataupun metode yang sempat viral, semoga tidak terulang lagi karena sudah merusak citra kita para pencari fakta-fakta dunia lain. Ya kan? Ya seperti kayak Mbak Sarah bilang, Mbak Sarah panutanku, DMS. Ya, seperti Mbak Sarah bilang, kita nggak ada maksain buat kalian percaya, kita hanya sharing untuk cerita gitu kan ya. Wah, lu jangan bikin apa nama fansnya Sarah Fricks. Bu, nggak salah juga. Sarah Dix. Oh, Sarah Fricks. Sarah Dix, oke. Dia bukan Sarah Dix sejati. Sarah Dix gue. Oh iya, sama Mbak Sarah mungkin remote-nya kalau mau dipinjemin ke kita juga boleh. Kita udah lihat, emang itu alat mungkin kita belum bisa mewujudkan di channel kita, mungkin kita bisa. Rempot keren banget. Ya pokoknya stay tune terus di channel kita. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe sekarang, coba sekarang tolong itu tombol merah di bawah, pencet subscribe ya. Terus biar nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Sama yang sebelumnya pernah nonton video-video investigasi horor dari kita, nonton. Tadi udah jelas kan nih cara gunanya ini. Nah itu kita lihat caranya gimana kalau turun langsung ke sana. Dan jangan lupa juga like, share, komen di bawah apapun tentang rekomendasi tempat horor atau mau misteri apa yang mau dibahas. Mau ikutan boleh komen di bawah, email, DM, Twitter, TikTok, follow semua di bawah, sosial media kita aktif semua. Kita tunggu kabarnya dari kalian, tanggapan juga dari kalian. Oke, sampai di sini aja video kita. Lu Kevin, gua Dilo, sampai ketemu lagi di Dahulu